Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja makalah saya yang berupa analisis komunikasi organisasi pada tragedi Depo Pertamina Pelumpang menggunakan metode Knowledge Driven Organization Communication atau disebut dengan KDOC. Di mana ini merupakan tugas individu komunikasi organisasi di mana uh, diampu oleh dosen saya sendiri yaitu Pak Marwan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelinus Kevin Petadianta, biasa dipanggil Kevin dengan nomor NIM berikut yang sudah tertera. Langsung saja ke pendahuluan atau latar belakang. Di sini latar belakangnya PT Pertamina atau Persero itu merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas. Perusahaan ini melakukan kegiatan dari hulu yang mencakup produksi serta eksplorasi minyak dan gas bumi. Nah, selain itu PT Pertamina juga melakukan kegiatan hingga hilir berupa pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan pengiriman migas yang ada di Indonesia. Lalu, depo Pertamina Pelumpang itu apa sih? Itu menjadi tempat sebagai terminal bahan bakar minyak TBBM milik PT Pertamina, teman-teman. Nah, depo Pertamina Pelumpang itu merupakan fasilitas hilir, di mana yaitu tadi pemasaran, perdagangan, sama pengiriman gas serta minyak bumi bagi kebutuhan nasional. Nah, depo Pertamina itu juga menyumbang sebesar sekitar 20% nih teman-teman. 20%-nya apa? Kebutuhan harian bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Next, kita langsung saja ke insidennya atau ke masalah inti masalahnya. Dari latar belakang ini ada pada Jumat 3 Maret sekitar pukul 2011 di tahun 2023, ini depo Pertamina Pelumpang mengalami insiden kebakaran. Dilansir oleh Detik 2023, penyebab terjadinya kebakaran depo Pertamina Pelumpang diduga karena adanya gangguan teknis saat melakukan pengisian BBM jenis Pertamax yang berasal dari balongan. Lalu atas insiden tersebut mengakibatkan kerusakan pemukiman warga yang menyebabkan kerugian material, menimbulkan trauma serta kepanikan masyarakat sekitar. Nah, ternyata adanya juga korban jiwa yang mengalami korban jiwa. Nah, per Sabtu 18 Maret 2023 dikabarkan korban tewas berjumlah 29 orang dan 15 orang masih dirawat di rumah sakit. Dan sebanyak kurang lebih 600 orang itu mengungsi, kata Azhara 2023. Nah, peristiwa ini menjadi perhatian publik secara luas karena melibatkan ya perusahaan energi milik negara itu atau Pertamina memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan masyarakat dan keamanan operasi perusahaan. Nah, dalam situasi krisis komunikasi organisasi ini sangat penting untuk dilakukan penelitian atau makalah ini karena bisa untuk memahami bagaimana komunikasi organisasi diterapkan dalam penanganan krisis serta bagaimana strategi komunikasi yang tepat dapat membantu organisasi dalam menjaga kepercayaan publik dan meminimalkan dampak negatif dari suatu peristiwa krisis. Nah, itu dia untuk latar belakangnya dan kita masuk ke analisis pestel, teman-teman. Analisis pestel ini digunakan buat mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan maupun hukum. Oke, kita langsung masuk ke tabel yang sudah saya buat. Di sini aspek pestel ada politik, di mana analisisnya pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sistem keamanan Pertamina setelah tragedinya terjadi. Selain itu, adanya tekanan dan masyarakat dan media juga harus membuat pemerintah ikut terlibat dalam investigasi dan penanganan krisis ekonominya. Analisisnya, tragedi menyebabkan kerugian ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat. Pertamina juga harus mengeluarkan biaya buat kompensasi korban, perbaikan fasilitas, serta pemulihan citra perusahaan. Lalu untuk sosial di sini kebakaran menimbulkan korban jiwa, trauma, kepanikan masyarakat, di mana kepercayaan publik terhadap perusahaan itu akan menurun, teman-teman ya, karena masyarakat menilai komunikasi darurat dan sosialisasi resikonya itu masih kurang optimal. Tuh, untuk teknologinya di sini analisisnya teknologi komunikasi darurat itu harus dinilai perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Next ada lingkungan. Untuk analisisnya ya karena kebakaran tadi menyebabkan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan pemukiman warga, otomatis lokasi depo yang berada dekat dengan pemukiman padat penduduk juga harus meningkatkan resiko terjadinya bencana besar. Untuk hukum atau legalnya di sini, setelah tragedi terjadi tadi, dilakukan investigasi terkait kemungkinan kelalaian dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.
Pertamina juga menghadapi tuntutan hukum dan tanggung jawab terhadap korban terdampak. Itu untuk analisis pastelnya. Next kita masuk ke SWOT. Analisis SWOT-nya ini kita langsung masuk ke tabelnya aja ya teman-teman. Untuk aspek SWOT kita mulai dari strength atau kekuatan, di mana Pertamina kan memiliki sumber daya yang besar, lalu dukungan pemerintahnya juga sangat besar, serta pengalaman dan menangani distribusi energi nasional kan juga sangat lengkap. Jadi strateginya itu depo pelumpang ini kan sudah terjadi insidennya. Pertamina itu juga harus bergerak cepat dalam melakukan evakuasi korban sama nyediain bantuan medis, entah posko atau darurat, atau serta memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak itu. Untuk weakness-nya, karena kasus tragedi depo pelumpang, komunikasi darurat dan koordinasi organisasi dinilai belum berjalan secara maksimal nih. Kenapa? Karena masyarakat sekitar masa kurang mendapatkan informasi mengenai resiko bahaya dan prosedur keselamatan di area sekitar depo itu. Nah, untuk opportunity atau peluangnya ini, dalam DP Pertaminanya itu, depo Pertaminanya itu, peluangnya yang harus dilakukan ini adalah meningkatkan transparansi tentunya untuk informasi pada masyarakat, memperbaiki sistem komunikasi krisisnya, serta memperkuat program keselamatan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi secara menyeluruh mereka harus bertanggung jawab atas insiden kejadian ini teman-teman, sehingga bisa memperbaiki standar keamanan fasilitas serta mempererat hubungan dengan masyarakat lagi gitu. Untuk threat atau ancaman, di sini ancamannya berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, tentu karena kritik dari media itu pertama, media maupun publik, lalu juga bisa jadi tuntutan hukum serta anggapan bahwa sistem keamanan perusahaan masih lemah. Makanya ini ancaman yang harus diwaspadai. Next kita ke fishbone ini teman-teman. Di fishbone ini saya sudah membuat diagram fishbone-nya. Untuk analisis fishbone-nya di sini ada human, sistem atau prosedur proses, di lingkungan, teknologi, dan untuk yang di bawah itu ada komunikasi organisasi sama manajemen resikonya. Itu saja untuk fishbone yang bisa saya ambil dari fishbone ini adalah secara keseluruhan analisis fishbone itu nunjukin bahwa tragedi depo Pertamina pelumpang yang terjadi akibat gabungan berbagai faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Oleh karena itu diperlukan perbaikan dan sistem komunikasi organisasi ini teman-teman, untuk penerapan keamanan operasional yang lebih lagi, untuk penggunaan teknologi yang lebih lengkap lagi, serta hubungan dengan masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Untuk poin masalahnya kita singkat saja di sini. Masalah utamanya ada di tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang dan kurangnya efektivitas komunikasi organisasi dalam penanganan krisis. Jadi untuk akibat dan dampaknya teman-teman bisa membacanya. Oke, sudah. Lalu untuk sebab teman-teman juga udah langsung bisa membaca sendiri serta solusinya juga ya teman-teman. Nah, berdasarkan poin masalah itu, tragedi depo Pertamina terjadi karena faktor paling parahnya ya lemah sistem keamanan sama kurang efektivitas komunikasi organisasi serta faktor lingkungan sama kurang optimal manajemen risiko nih. Jadi harus perlu dilakukan perbaikan pada sistem komunikasi krisis maupun keancaman operasional dan hubungan dengan masyarakat agar kejadiannya tidak terulang kembali gitu. Solusi berbasis knowledge-nya, knowledge driven organization communication atau KDOC-nya. Untuk yang pertama ada analitik data. Di sini solusi yang diterapkan ya Pertamina harus perlu melakukan pengumpulan dan analisis data terkait resiko operasionalnya, kondisi keamanan deponya, serta respon masyarakat terhadap penanganan krisisnya gitu. Untuk komunikasi strategis, perusahaan perlu menerapkan komunikasi yang cepat, terbuka, dan terarah kepada masyarakat, media, pemerintah saat terjadi krisis. Pokoknya semua diungkapin supaya strategisnya itu berjalan dengan baik. Lalu pengambilan keputusan berbasis pengetahuan, karena di sini konteksnya sudah sangat-sangat parah atau krusial, dari depo Pertamina ini harus bisa mengambil keputusan berbasis pengetahuan yang sangat bijak dan sangat baik, sehingga keamanan atau sistem atau perbaikan SOP-nya itu bisa dilakukan berdasarkan analisis yang jelas agar lebih tepat dan efektif. Oke, untuk penutup kesimpulannya pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk krisis organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor. Keamanannya, lingkungan, komunikasi organisasi, serta teknologi, serta manajemen risikonya. Nah,
dengan menggunakan pendekatan Knowledge Driven Organization Communication atau KDOC, penanganan krisis sebaiknya dilakukan melalui pemanfaat analisis data, komunikasi yang strategis, dan pengambilan keputusan yang berbasis pengetahuan. Dengan penerapan sistem ini, peningkatan keamanan operasional serta hubungan lebih transparan dengan masyarakat itu mampu mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat. Nah, ini saran dari saya sih cukup simpel saja, di mana saat menghadapi krisis Pertamina ya cara memperbaikinya dengan berkomunikasi secara transparan saja, lalu juga memperkuat keamanan dalam operasi serta membuat keputusan yang bijak pada regulasi yang ada. Jadi perusahaan dapat bisa dapat menghindari terulangnya krisis yang sama dan memperbaiki kepercayaan masyarakat. Oke, baik, sudah selesai dan itu saja dari presentasi hasil saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, see you.